Di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi database ya, koneksi database ke dalam MySQL. Sekarang kita akan coba lanjut untuk membuktikan apakah memang konfigurasi database kita sudah bisa digunakan dengan baik untuk mengambil data. Maka kemudian ya kita akan coba untuk ambil data dari dalam database. Tapi sebelumnya karena ini adalah API gitu ya, maka kita harapkan setiap respons ya dari server kita nanti akan menggunakan format yang sama. Ya format JSON yang sama, maka kita akan coba bikin satu buah models, namanya adalah response.go. Di sini kita akan tulis package-nya models, ya. Kemudian kita akan bikin satu buah struct response struct. Oke. Pertama ada status ya. Ini adalah integer ya teman-teman. Ini nanti kita isi dengan HTTP status ya, apakah 200 ya. Misalnya kalau sukses 200, kalau error kita kasih 500 misalnya. Kalau not found kita kasih 404 dan lain-lain. Oke, ini ntar kita ganti ya. JSON itu pakai status tapi tulisannya kecil. Titik 2 status ini. Yang kedua, setelah status kita butuh message ya. Message ya ini digunakan untuk menampung pakai string ya. Menampung pesan ya yang dikembalikan oleh si server. Misal data berhasil ditampilkan gitu ya pesannya, atau misalnya data tidak ditemukan atau lain-lain, pesan yang kita custom sendiri. Terakhir adalah data. Nah, data ini type-nya bukan integer, bukan string, tapi interface. Oke, karena dia akan mengembalikan nilai ya, yang tipe datanya JSON juga nantinya. JSON-nya data. Oke, setelah itu maka kita akan bikin satu buah model lagi ya. Satu buah file dalam folder model, namanya adalah tadi kan di database pegawai ya, berarti kita tulis saja pegawai.go atau pegawai.model.go. Penamaan terserah ya teman-teman ya, ini bebas ya, yang penting ekstensinya adalah .go. Kenapa saya tulis pegawai.model.go ya, karena nanti ketika di controller saya nanti tulisnya pegawai.controller.go gitu ya, sehingga ketika saya command P untuk find filenya gitu ya, maka saya tinggal lihat dari sini aja, lebih mudah untuk dicarinya. Oke, setelah itu maka kita akan bikin package models ya di dalam pegawai model. Kita tulis struct-nya lagi, pegawai struct ya, kita akan samakan dengan yang ada dalam database. Tadi database itu ada 4 file ya, 4 field, ID, nama, alamat, dan telepon. Oke, kita tulis di sini ID integer. Ini JSON-nya nanti akan return key-nya adalah ID. Kemudian nama string, nama, alamat itu string ya teman-teman ya, alamat sama telepon. Oke, setelah itu maka kita akan membuat satu buah fungsi nih teman-teman ya, fungsi untuk mengambil data dari dalam database. Maka saya akan tulis func, kemudian mungkin namanya adalah fetch all pegawai ya. Dia akan mengembalikan value-nya apa yang dikembalikan? Yang pertama adalah response ya, yang tadi sudah kita bikin di response.go. Kemudian ketika ada error ya kita akan tulis error. Kita akan kembalikan errornya juga. Oke, setelah itu maka kita akan bikin suatu buah variabel ya, instance pegawai ya, atau kita tulis objek lah ya. Diambil dari struct yang di atas, kemudian kita butuh array objek gitu ya. Kita akan bikin seperti ini. Kenapa? Karena bisa saja nanti dalam data pegawai kita nggak cuma satu value ya yang ada dalam tabelnya, tapi bisa jadi ada 5 pegawai, ada 6 pegawai dan seterusnya.
maka dia akan dihandle di bagian sini ya. Masing-masing row akan dimasukkan ke dalam masing-masing index array. Kemudian response juga kita bikin. Response. Kita udah dapat tiga-tiganya nih. Kemudian kita akan bikin connection-nya ya. Connection tadi ada di db.go ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan create-con yang ada di sini ya, karena dia mengembalikan SQL.db instance ini, maka tinggal kita gunakan saja di sini. Saya tulis misalnya connection atau con sama dengan db.create. db.create con. Oke, dia langsung import di atas. Setelah itu maka kita akan coba buat SQL statement-nya, teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu ya, untuk kemudian kita bisa mengambil data, maka kita akan menggunakan command select bintang from pegawai, misalnya gitu ya. Ini berarti mengambil seluruh data dari tabel pegawai. Oke. Kita siapin dulu datanya teman-teman ya. Saya bikin satu buah konten. Namanya misalnya siapa nih? Dudi ya. Dudi Ali misal. Alamatnya di Depok. Kemudian nomor teleponnya 12 sekian. Ini misal saja. Kita bikin lebih dari satu ya. Misal yang kedua adalah Fahran Nazarullah, rumahnya di Bogor. 12 sekian. Yang ketiga misal Solihin, rumahnya di Tangerang. Solihin 08 12 sekian. Oke, cukup ya, kita pakai 3 aja. Harapannya nanti kita akan coba bisa tampilkan di aplikasi Golang kita. Oke, select bintang from pegawai, kita coba tes ya di query select bintang from pegawai. Oke, muncul ya, berarti kita tinggal lanjut. Nah, karena kita tahu ya bahwasannya komen yang ini akan mereturn ya lebih dari satu file ya, maka kita akan coba bikin satu buah variable rows. Kemudian ketika ada error ntar kita tampung. Kita ambil dari con.query. Kita masukkan SQL statement-nya. Oke. Saya coba defer ya teman-teman ya. .close ya, biar nggak lupa kita defer. Kemudian kita cek if error tidak sama dengan nil ya. Ketika ada errornya ya, atau ketika variable error ini terisi dengan satu buah value, maka kita akan return saja res kemudian errornya. Jadi karena nanti model ini akan dipanggil oleh controller ya, maka kita akan serahkan handling error di bagian controllernya. Jadi sini kita cuma tinggal return saja. Oke. Tapi ketika tidak ada error, maka kita akan handle datanya. Saya akan buat satu buah loop di sini ya, for rows ya, yang tadi ada di atas ya, dot next. Berarti kita traverse nih satu-satu datanya. Ketika dia ada datanya, maka kita akan coba scan. Tapi dengan menggunakan nampung dulu ya, ketika nanti takutnya ada error di scan-nya. Rows.scan. Oke. Kita akan masukkan masing-masing kolom ya ke dalam objek yang ada di atas, objek pegawai yang ada di atas. Berarti &obj.id ya. Ini sesuai urutan ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi urutannya adalah ID, nama, alamat telepon, maka di sini juga harus sesuai dengan urutannya. Nama, alamat, telepon. Oke. Kita cek lagi nih teman-teman, takutnya ada error. Jika tidak ada error, jika errornya ada, ya,
error tidak sama dengan nil, maka kembaliin lagi aja ke controller nanti, biar controller yang akan menghandle errornya. Tapi kalau nggak ada, maka kita akan isi array objek kita. Dengan apa isinya? Kita append langsung ya array objek tersebut dengan objek yang sudah kita scan di atas. Oke. Sehingga kalau sudah selesai, ya kita akan coba setup return-nya. Statusnya adalah HTTP status oke, ya berarti 200 ya teman-teman ya. Kemudian rest.message-nya misalnya kita setup sukses. Misalnya gitu. Rest.datanya yang kita return adalah array object. Kita bisa return begini ya, berarti ya return rest, errornya kita kasih nil. Ya, ini kita setiap return kita akan return dua value karena memang di atas kita define dua value. Yang pertama adalah object response, yang kedua adalah errornya. Oke, lanjut ke bagian controllers ya. Karena modelnya sudah siap untuk dicoba ya, untuk diakses, maka kita akan balik ke bagian controllers. Kita bikin satu buah file namanya pegawai.controller.go. Oke. Di sini kita akan bikin package-nya langsung aja, package controller. Kemudian kita bikin func fetch all pegawai. Kalau teman-teman notice maka namanya sama ya dengan yang ada di pegawai.model. Ini sebenarnya nggak perlu sama juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya biasanya saya samain antara model dan controller untuk satu buah task yang sama. Biar lebih mudah diingat aja. C spasi echo.context ya, karena kita akan coba menghandle request ataupun response yang akan masuk. Error ya, dia akan kembalikan error ketika ada error nantinya. Di sini baru kita tampung dengan menggunakan variable result. Mungkin juga ada error nanti yang dikembalikan dari model. Tulis models.fetch all pegawai. Ambil dari models yang ada di atas. Oke. Ketika ada error, maka kita handle di sini. Ya, ketika ini dikembalikan ada error, maka return c.json. HTTP status internal server error ya. Kemudian kita kembalikan dalam format interface ya. Berarti kita akan pakai map saja, map string. String key-nya adalah message. Kemudian errornya kita akan tampilkan error message ya yang di-return dari model. Tapi jika tidak ada error, maka kita bisa return c.json. HTTP status oke. Kemudian result. Lalu kemudian setelah dibikin ya controllernya, kita tinggal panggil nih dari mana? Dari roots ya. Sehingga kita bisa panggil langsung dari si browsernya. Maka saya akan bikin satu buah roots lagi, e.get /pegawai ya rootsnya. Ambil dari mana? Controller dot fetch all pegawai. Dari sini ya, package controller. Kalau sudah, maka kita akan coba 1, 2, 3, 4 ini. Oke, ini kita matiin dulu ya teman-teman. Kita run ulang. Ini rootsnya masih 1, 2, 3, 4 ya. Dia akan ngeluarin string this is echo. Tapi kalau kita bikin /pegawai, nah ini adalah return value dari database ya ketika kita akses /pegawai. Statusnya 200, message-nya sukses, datanya benar-benar kita ambil langsung dari database. Sehingga ini bisa langsung di-handle langsung di bagian client application yang memang benar-benar membutuhkan data tersebut. Oke. Di video selanjutnya kita akan coba menggunakan metode yang lain ya. Kita sekarang baru menggunakan metode get. Oke. Di rootsnya mana? Oke, ini get.
Tapi kan kita tadi sudah jelaskan kita akan coba bikin RESTful ya, berarti kita akan coba get, kemudian kita akan coba post ya, masukkan data ya dari Postman misal ya ke dalam database, atau mungkin bisa mengedit bahkan mendelete suatu data. Sampai jumpa di video selanjutnya.